guys, welcome to my channel. Oke, hari ini aku akan membahas mengenai perbandingan antara magang dan tuktegino. Oke, jadi bagi kalian yang mungkin ingin ke Jepang ya dan penasaran apa sih perbedaannya, silahkan simak video ini ya. Untuk yang pertama, aku akan membandingkan dari segi tujuannya ke Jepang. Jadi untuk jishusei sendiri itu adalah pemagang ya. Jadi untuk pemagang sendiri itu berarti mereka bertujuan untuk bekerja di Jepang sambil belajar. Untuk tuktegino itu adalah visa kerja. Jadi mereka adalah high skill worker atau pekerja berketerampilan khusus yang tujuannya adalah bekerja atau mencari uang di Jepang. Oke, lalu untuk yang kedua mengenai gaji. Oke, jadi untuk gajinya ya tentu saja karena jishusei itu pemagang, maka gajinya itu bisa ditekan sampai ke batas minimum UMR-nya Jepang dalam hitungan jikyu atau per jamnya, upah per jam. Sedangkan untuk tuktegino itu bervariasi tentu saja ya. Itu juga tergantung dari perusahaannya atau kaishianya. Jadi untuk tuktegino itu biasanya dari UMR-nya, GQ-nya itu berapa, itu agak lebih sedikit, lebih tinggi dibandingkan dengan para jishusei. Kemudian untuk jishusei sendiri itu untuk kenaikan gajinya juga tidak terbatas gitu, terbatas. Sedangkan untuk tuktegino itu biasanya ada kenaikan gaji entah itu 1 kali maupun 2 kali dalam 1 tahun. Tapi tidak semuanya, ini bergantung dengan perusahaannya masing-masing. Tentu saja kalian ya, kalau misalkan dapat kontrak kerja atau misalnya mau ikut wawancara, itu silahkan diperiksa, ditanyain kepada senseinya, sensei maaf ini apakah pekerjaannya itu mendapatkan kenaikan gaji atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk potongannya, sebenarnya potongannya tuh kurang lebih sama saja, akan tetapi untuk jishusei karena mereka pemagang dan gajinya lebih sedikit, maka tempat tinggalnya itu diusahakan tidak 1 kamar 1 orang, tapi 1 kamar berapa orang, misalnya 2 orang, atau misalnya dalam 1 apartemen itu 3 orang atau beberapa orang gitu ya. Jadi hidupnya bersama-sama dan itu digunakan untuk menekan biaya apartemen dan lain-lain yang kalau misalnya ditanggung dalam 1 orang itu akan jauh sangat tinggi seperti itu. Sedangkan untuk tuktegino itu bisa saja 1 kamar 1 orang, kemudian misalnya 1 apartemen 1 orang, itu beda-beda dan biayanya itu jauh lebih tinggi. Ada yang misalnya sampai 4 mang, ada yang misalnya sampai 3,5 mang, 3 mang. Sedangkan untuk jishusei itu paling-paling 1,5 mang, 1 mang, 2 mang, tergantung dari tempat tinggal dia berada. Kemudian untuk jishusei itu harus full ya 3 tahun di pekerjaan yang sama atau kaisha yang sama, kecuali misalkan kaishanya atau perusahaannya itu black ya, black. Jadi misalnya tidak menggaji gaji lembur atau misalnya keras ya, bukan keras ya, apa namanya, mengeksploitasi dengan yang berlebihan, yang tidak wajar kayak gitu, yang membuat pekerjanya itu capek terlalu dalam secara mental maupun secara fisik. Itu bisa jadi itu untuk mengganti perusahaan selama kontrak magang dalam 3 tahun itu. Sedangkan untuk tuktegino itu bebas kapan saja mau pindah perusahaan asalkan dengan alasan yang tepat dan ada perusahaan yang mau menerima mereka untuk bekerja jadi salah satu pegawainya. Untuk jam lembur, jadi tergantung dari perusahaannya juga. Sebenarnya kalau misalnya perusahaannya itu banyak dibutuhkan pekerja, berarti jishusei pun juga dimaksimalkan. Karena apa? Karena jatahnya mereka itu upahnya tuh lebih sedikit daripada tuktegino. Jadi sebenarnya jatuhnya hampir sama aja atau ya kurang lebih begitu ya. Jadi kalau tergantung yang gajinya jishusei atau magang itu berapa jam ya, dikali mereka gajinya 1 jam berapa, seperti itu. Jadi jatah lemburnya ada atau tidak, kemudian berapa gajinya 1 jam, itu menentukan ya berapa banyak gaji yang diterima antara pemagang dan tuktegino. Lalu untuk tuktegino sendiri, misalnya banyak untuk jatah lemburnya, berarti mereka mendapatkan gaji yang tentu saja
lebih banyak dibandingkan dengan jishusei atau pemagang dengan jumlah jam kerja yang sama, karena sebenarnya Tokudegino itu sama dengan gajinya sama dengan gaji orang Jepang, itu sama aja. Kayak untuk bonus itu untuk kebanyakan untuk jishusei atau magang itu tidak dikasih bonus, tapi tetap saja ya tergantung dari perusahaannya. Kalau misalnya perusahaannya sangat baik ya bisa saja diberikan. Sedangkan untuk Tegino itu tergantung kaisha juga, sama aja. Jadi tergantung keberuntungannya kalian semua. Jadi kalau bisa memang ketika memilih perusahaan itu, kalau misalnya karena mengincar gaji, silahkan dari awal itu gajinya tuh berapa, diteliti kira-kira gaya hidupnya berapa, itu apartemennya berapa, dihitung apakah sanggyo atau lemburnya banyak, itu bisa ditanyakan pas mensetsu atau wawancara ketika kalian pengen nanya gitu ya. Kemudian untuk masa tinggal, jadi untuk jishusei itu bisa ya, awalnya itu 3 tahun. Kemudian kalau misalnya dari perusahaan menyediakan yang namanya sanggo, itu bisa sampai maksimal 5 tahun bekerja sebagai pemagang di Jepang. Untuk saat ini ya, soalnya tahun depan itu akan ada perubahan ya dari jishusei menjadi sistem ikusei shuro, dan beda lagi untuk sistemnya seperti itu. Untuk Tokugino sendiri, Tokugino itu 2, Tokugino 1 dan Tokugino 2. Untuk Tokugino 1 sendiri saat ini bisa sampai 5 tahun. Plus kalau misalkan mau ujian Tokugino Niko atau Tokugino 2 dan nilainya itu 80% dari nilai KKM, itu bisa nambah 1 tahun lagi untuk bekerja sebagai Tokugino 1. Untuk bisa bawa keluarga atau tidak, untuk jishusei namanya pemagang itu tidak bisa membawa keluarga ke Jepang, sedangkan Tokugino itu bisa membawa keluarga kalau sudah Tokugino Nigo atau Tokugino 2. Kemudian hak cutinya pemagang itu ada tetapi terbatas. Kemudian untuk Tokugino itu bisa sama dengan pekerja Jepang. Sambilan ya. Sambilan itu by jishusei Tokugino itu tidak boleh bekerja sambilan. Jadi kalian sebenarnya yang misalnya sampai ketahuan jualan online seperti itu tidak memiliki izin, itu bisa dipulangkan ke Indonesia. Jadi tolong hati-hati buat kalian yang suka berjualan online seperti itu ya. Jangan sampai ketahuan kalau ada sama orang Jepang sama imigrasi, bisa dipulangkan ke Indonesia. Jadi untuk kalian yang mengincar gaji dan misalnya ingin stay di Jepang lebih lama seperti itu dengan peluang karir yang lebih baik, itu bisa memilih Tokugino seperti itu. Karena gajinya juga dari awal sudah agak lebih tinggi daripada jishusei. Kemudian misalnya mau pindah perusahaan juga lebih bebas, lebih fleksibel. Dan untuk Tokugino 2 itu bisa membawa keluarga. Jadi silahkan gitu ya, kalau misalnya memang sabar mendapatkan LPTN 4 dan sertifikat SSW sesuai bidang pekerjaan yang diminati. Kemudian untuk jishusei itu bagi kalian yang sudah lulus SMA dan segera ingin pindah ke Jepang untuk bekerja gitu ya, dan tidak terlalu ingin belajar menunggu bahasa Jepangnya Josu terlebih dahulu, itu silahkan pakai bisa magang karena tidak memerlukan sertifikat SSW maupun sertifikat kemampuan bahasa Jepang. Oke, sekian dari aku. Misalnya kalian memiliki pertanyaan, silahkan silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Bye bye.